warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu. Saya Muhammad Ridwan Saputro. Perkenalkan, nama saya Reviana Azmila. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi generik menurut Michelle Porter. Yang dimana di sini dijelaskan kalau ada 5 jenis strategi generik yang menurut Michelle Porter, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui 3 dasar. Yang pertama ada keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Keunggulan biaya menekankan pembuatan produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah untuk pelanggan yang sensitif terhadap perubahan harga. Sedangkan strategi diferensiasi bertujuan untuk membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di pasar tertentu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi dalam tindakan menurut Michelle Porter. Yang pertama itu ada strategi biaya rendah atau cost leadership, yang dimana strategi ini menekankan pada pembuatan produk standar dalam semua aspek dengan biaya yang sangat rendah per unitnya. Produk dan jasa ini biasanya ditunjukkan kepada konsumen yang cukup rentan dengan pergeseran harga atau harga sensitif, atau yang sering menggunakan harga sebagai alasan untuk membuat keputusan. Dalam hal perilaku pelanggan, strategi jenis ini masuk ke dalam kategori perilaku low involvement, di mana jenis perilaku ini termasuk dalam situasi di mana pelanggan tidak terlalu peduli dengan perbedaan merek, tidak memerlukan perbedaan produk, atau memiliki kekuatan tawar-menawar yang sangat signifikan. Selanjutnya ada strategi pembedaan produk atau differentiation, di mana strategi pembedaan produk ini bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk memiliki kemampuan yang unik di pasar yang dituju, yang dimana produk atau jasa yang unik memungkinkan bisnis untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Diferensiasi ini juga termasuk berbagai kemudahan pemeliharaan, fitur tambahan, dan fleksibilitas, kenyamanan, dan berbagai fitur lainnya yang sulit ditiru oleh pesaing. Di mana strategi ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat tidak sensitif terhadap harga. Yang salah satu contohnya itu ialah pada barang yang tahan lama atau durable dan sangat sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya di sini ada strategi fokus, di mana strategi ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam segmen pasar yang lebih kecil. Strategi jenis ini bertujuan untuk memenuhi pelanggan yang jumlahnya relatif kecil dan hampir tidak terpengaruhi oleh harga saat mereka memilih barang. Strategi fokus ini biasanya digunakan bersama dengan salah satu atau dua strategi umum pada lainnya. Yang pertama itu dari strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakter produk. Dan ini terutama juga berlaku untuk perusahaan skala besar atau menengah, di mana ada beberapa kondisi juga yang diperlukan untuk menerapkan strategi ini. Yang pertama itu ada pasar yang cukup besar, yang kedua memiliki potensi pertumbuhan yang besar, dan yang ketiga ini tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing untuk mencapai keberhasilan, dan pesaing ini tidak tertarik untuk bergerak ke arah tersebut. Saya Muhammad Ridwan Saputro ingin menjelaskan syarat strategi generik. Strategi generik memiliki 3 syarat, yaitu 1. Keunggulan biaya menyeluruh, 2. Diferensiasi, 3. Fokus. 1. Keunggulan biaya menyeluruh memiliki keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan seperti investasi modal yang terus-menerus, kemampuan untuk memperkaya proses, pengawasan tenaga kerja yang ketat, produk yang dirancang untuk kemudahan produksi, sistem distribusi yang murah, dengan persyaratan organisasi umum seperti kontrol biaya yang ketat, laporan sering, pengawasan menyeluruh, fokus pada target kualitatif yang ketat. 2. Diferensiasi memiliki keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, seperti kemampuan pemasaran yang kuat, bakat yang kreatif, daya saing produk, kemampuan yang kuat dalam riset pasar, reputasi perusahaan sebagai pimpinan dalam mutu dan teknologi, kombinasi keterampilan yang unik dari usaha lain, dengan persyaratan organisasi umum, yaitu koordinasi yang kuat antara fungsi dalam riset, pengembangan produk, pasar, dan pemasaran, pengukuran kuantitatif yang intensif dan subjektif,
suka menarik tenaga kerja yang berketerampilan tinggi, ilmuwan, atau kreator. 3. Fokus. Keterampilan dan sumber daya umum yang diperlukan, seperti kombinasi kebijakan-kebijakan sebelumnya yang difokuskan pada tujuan strategi tertentu, dengan persyaratan organisasi umum, seperti gabungan kebijakan di atas ditunjukkan untuk strategi rutin. Strategi generik, yaitu resiko keunggulan biaya. 1. Keunggulan biaya tidak bertahan lama, seperti pesaing peniru, teknologi berubah, dan bisnis lain untuk keunggulan biaya runtuh. 2. Kedekatan atau proksimitas dalam diferensiasi hilang. 3. Penganut strategi fokus mencapai biaya yang lebih rendah dalam segmen. Resiko diferensiasi. 1. Diferensiasi tidak bertahan lama, seperti pesaing peniru, dan basis untuk diferensiasi menjadi kurang penting bagi pembeli. 2. Kedekatan biaya hilang. 3. Penganut strategi fokus diferensiasi mencapai diferensiasi yang bahkan lebih besar dalam segmen. Resiko fokus. 1. Strategi fokus ditiru segmen sasaran menjadi tidak menarik secara struktural, seperti struktur rusat dan permintaan menghilang. 2. Pesaing bersasaran luas menguasai segmen, yaitu perbedaan segmen dengan segmen lain menyempit, dan keunggulan lini luas meningkat. 3. Menganut baru strategi fokus menggarap segmen dalam industri. Setiap jenis strategi mewakili pendekatan yang berbeda dalam mengelola perusahaan dan mencapai tujuan bisnis. Saya akan menjelaskan tentang setiap jenis strategi. Strategi yang pertama ada integrasi ke depan atau forward integration. Strategi ini melibatkan perusahaan untuk memperoleh kepemilikan atau kendali lebih besar atas distributor atau peritelnya. Jadi perusahaan dapat mengendalikan rantai pasokan atau distribusi produk dengan lebih baik. Yang kedua ada integrasi ke belakang atau backward integration. Dalam strategi ini, perusahaan mencoba untuk memiliki atau mengendalikan pemasoknya. Jadi di sini perusahaan dapat mengendalikan dan mengamankan pasokan bahan baku atau komponen yang diperlukan. Yang ketiga ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal melibatkan perusahaan memperoleh kepemilikan atau kendali lebih besar atas pesaingnya. Ini bisa dilakukan melalui cara akuisisi atau merger dengan pesaing di pasar yang sama. Yang keempat ada penetrasi pasar atau market penetration. Strategi ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang sudah ada melalui pemasaran yang lebih agresif atau inisiatif promosi lainnya. Yang kelima ada pengembangan pasar atau market development. Dalam pengembangan pasar, perusahaan memperkenalkan produk yang sudah ada ke wilayah geografis baru atau segmen pasar yang belum dijangkau. Yang keenam ada pengembangan produk atau product development. Strategi ini melibatkan pengembangan produk atau jasa baru atau peningkatan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan yang berbeda. Yang ketujuh ada diversifikasi terkait atau related diversification. Strategi ini melibatkan perluasan portofolio produk atau jasa ke area yang masih berkaitan dengan bisnis utama yang ada, dengan memanfaatkan keahlian atau aset yang sudah dimiliki. Yang kedelapan ada diversifikasi tak terkait. Strategi ini melibatkan perluasan bisnis yang tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis utama yang sudah ada. Jadi ini bisa menjadi pasar atau industri yang sepenuhnya baru. Yang kesembilan ada penciutan atau retrenchment. Strategi ini yang dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya dan aset untuk memulihkan kinerja keuangan yang menurun atau meraih keberlanjutan dalam jangka panjang. Yang ke-10 ada divestasi. Divestasi adalah integrasi di mana perusahaan menjual salah satu divisi atau bagian dari bisnisnya. Ini dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik atau mengurangi beban yang tidak menguntungkan. Yang ke-11 ada likuidasi. Strategi ini melibatkan penjualan seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah. Biasanya dilakukan sebagai langkah terakhir dalam situasi yang krisis atau likuidasi bisnis.